Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mereka Bicara. Oke teman-teman, apakah kalian masih menunggu surat pemecatannya Patrick Kluivert? Jangan harap ya, jangan salah itu. Kalau misalnya Patrick Kluivert dipecat, otomatis PSSI harus mengeluarkan uang lebih banyak ya, uang kompensasi seperti yang diberikan PSSI ke Sintayong dulu. Karena misalnya PSSI memecat Patrick Kluivert, kompensasi yang diberikan itu akan sangat besar ya, soalnya gajinya juga mungkin gede, terus sisa kontraknya itu harus dibayar, otomatis PSSI harus mengeluarkan duit lebih gede lagi. Oke teman-teman, kita dengar video dari teman-teman netizen kita. Tapi sebelum lanjut, untuk yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe-nya. Untuk yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Semoga kebaikannya dibalas Allah Subhanahu wa taala, serta apa yang Anda cita-citakan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lihat video pertama. Setelah memilih untuk memastikan diri gagal ke Piala Dunia 2026, muncul pertanyaan-pertanyaan di seluruh sosial media di kalangan pecinta sepak bola Indonesia, yaitu adalah siapakah yang harus bertanggung jawab atas kegagalan timnas Indonesia kali ini. Ho. Tadi pagi video kita sedih-sedih ya. Sekarang air mata gue udah habis. Giliran edisi marah-marah bos ya. Mari kita bahas boy. Gue dengan sangat gampang akan jawab pertanyaan siapa yang harus tanggung jawab. Tidak lain tidak bukan adalah PSSI itu sendiri. Lo yang berani memulai, lo yang harus bertanggung jawab. Pertanyaan Kluivert stay atau out, ini pertanyaan retoris banget. Alasannya apa kalau mau pertahanin si Patrick ini? Dengan rentetan hasil kayak begini, cuma bisa menang di kandang lawan China dan juga Bahrain, Taipei. Apa alasannya pertahanin tuh apa? Bentuk tanggung jawab itu bisa macam-macam boy. Lu mau out silahkan. Lu mau bicara depan publik dan mengaku ini semua salah saya, itu silahkan. Itu semua ada di tangan dari federasi. Dan gue penasaran dengan tanggapan-tanggapan dari senior-senior gue, para sesepuh-sesepuh sepak bola. Kalian akan berbicara seperti apa dengan kegagalan ini? Karena kalau dari kalian ya, selain Pak Erik sebagai ketum PSSI, permintaan maaf aja bagi gue tuh nggak cukup. Asli, sampai kapanpun gue nggak akan pernah ikhlas dengan kegagalan ini. Lu makan tuh ruang ikhlas pakai nasi, lu makan. Kalau sama Sintayong emang kita bakal ke Piala Dunia Pak? Ya belum tentu juga. Tapi kalau hasilnya kayak begini juga endingnya, buat apa lu harus keluar uang banyak bayar kompensasi Sintayong, ngerekrut pelatih satu gerbong 15 orang Belanda, dan hasilnya juga sama-sama aja. Padahal seandainya nih ya, seandainya ya, kalau misalnya kita gagal sama Sintayong nih, at least yang kita salahin pasti Sintayong. Kok berani-beraninya ngambil keputusan kayak begini, kan blunder besar buat ente Pak. Gue kalau ditanya siapa yang bisa gantiin Pak Erik sebagai ketum PSSI, gue nggak bisa jawab. Makanya menurut gue kalau doi mundur ya, itu bukan langkah yang tepat bagi gue. Tapi kalau misalnya menurut kalian ada nama yang tepat untuk gantiin Pak Erik, ini negara demokrasi, silakan berpendapat di bawah ya. Terima kasih boy, jangan lupa di follow transfusinya. Bye. Ya, belum ada pernyataan apa-apa ya dari federasi ataupun PSSI. Itu yang ada baru hanya permintaan maaf dari Pak Erik aja. Saya rasa dan itu tidak cukup, benar kata si abang ini tadi. Dan daripada pundit-pundit yang dulu selalu mengkritik Sintayong, yang dulu menginginkan Sintayong keluar dari PSSI, belum ada maaf atau apapun ya dari mereka. Mereka belum ngomong apa-apa, kecuali ada kalau nggak salah Coach Justin yang mengatakan itu katanya belum gagal ya, karena masih ada di Piala Asia. Tapi dia lupa yang membawa timnas Indonesia masuk ke Piala Asia itu siapa gitu. Kalian setuju nggak sih kalau seandainya Ratu Tisa diangkat menjadi ketua umum PSSI? Pasti banyak di antara netizen dan pecinta sepak bola yang akan setuju. Karena kan kita tahu sendiri kan yang membuat Sintayong mau datang ke sini karena Ratu Tisa, ya kan? Dan anehnya ini pertanyaan buat kita semua nih, buat pecinta sepak bola. Ratu Tisa dipecat jadi wakil ketua umum PSSI karena apa? Karena apa? Dan salahnya apa? Kenapa bisa dipecat? Aneh. Coba menurut kalian gimana nih? Tinggalkan di kolom komentar ya. Gua cuma mau bilang selamat buat Erick Thohir, buat Arya Sinulinga dan si Toel. Kalian telah berhasil menjegal timnas Indonesia untuk masuk ke Piala Dunia. Sudah sampai di ronde keempat ini. Satupun kemenangan tidak ada, ya. Kalian telah berhasil membuat rakyat Indonesia menangis melihat timnas kebanggaan mereka menelan kekalahan secara bertubi-tubi melawan Arab Saudi dan melawan Irak. Sebelumnya di tangan Coach Shin, ya, Indonesia bisa menang melawan Arab Saudi.
Erick Thohir bertemu dengan Tol-Tol, akhirnya pergantian pelatih pun terjadi. Ya, selamat buat Erick Thohir yang telah menggagalkan harapan Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Ya, gua nggak tahu entah apa yang ada di pikiran Erick Thohir. Ya, di tengah perjalanan mengganti pelatih, 4 tahun Sintayong membina timnas Indonesia, merangkak pelan-pelan bisa naik peringkat, bahkan bisa lolos ke kualifikasi ronde ketiga. Ya, hanya beberapa pertandingan di tangan pelatih yang katanya pelatih hebat, pelatih SpongeBob, menghancurkan harapan Indonesia dan timnas Indonesia juga. Memang ngeri kau, Erick Thohir, ngeri. Ya, ngurus BUMN aja kau nggak becus. Ya, apalagi mau mengurus PSSI. Ya, timnas. Memang otakmu hanya untuk mengagalkan timnas Indonesia. Ya, kalau ente punya rasa malu, harusnya mundur. Ya, kalau punya rasa malu. Tapi kalau Anda muka tebal, ya jangan mundur. Ya, harapan kita menyaksikan tim nasional Indonesia berlaga di Piala Dunia harus pupus hanya dengan beberapa bulan aja ya. Jadi bawa ke pelatihan Patrick Kluivert yang katanya pelatih ini pelatih terbaik sepanjang sejarah pelatih tim nasional di Indonesia, ini kata salah seorang petinggi PSSI ya. Tapi nyatanya nol besar, tidak ada kemenangan satu kali pun, 1 poin pun di round 4 ini tidak ada, teman-teman. Kita hanya dibuat 2 kali kalah oleh tim Arab dan Irak gitu. Katanya pelatih terbaik, tapi melatihnya pun masih seperti itu. Ngangkat pelatih siapa? Yang milih pelatih siapa? bukan kan federasi. Ya. Dari pertama saya bulan Januari dipanggil di sini, saya udah bilang, Patrick Kluivert itu tidak ada track recordnya sebagai pelatih yang bagus. Nggak ada track record, boleh periksa. Tapi federasi bisa milih dia. Itu saya heran. Kenapa Sintayong diganti? Itu question mark juga. Dia bukan lagi jelek, lagi lumayan bagus. Kenapa dia diganti? Kan pasti ada alasannya. Kenapa PSSI nggak mau terus terang? Kenapa dia diganti? Alasannya language, bahasa. Ya, betul sekali. komunikasi ya. Udah 5 tahun di sini, kenapa baru ngomong soal bahasa? Musuh aku 1 tahun aja dia ngomong soal bahasa, dia nggak bisa bahasa Indonesia. Dan di luar negeri tuh biasa orang nggak bisa bahasa. Dengan alasannya bahasa, saya rasa tidak masuk akal ya kalau misalnya PSSI dulu memecat Sintayong dengan kendala bahasa gitu. Sekarang yang namanya Patrick Kluivert itu kan pelatih dari Belanda, sementara pemain-pemain diaspora kita kebanyakan dari Belanda, berarti sudah tidak ada masalah dong dengan bahasa, tapi kenapa masih gagal gitu? Masih gagal untuk masuk ke Piala Dunia, itu sayangkan. Bukan cuma Kluivert yang harus dipecat, tapi Erick Thohir juga harus out. Alasan begonya pergantian STY di tengah jalan itu kan sebuah perjudian. Nah, namanya orang main judi, kalau udah kalah maka dia harus keluar dari permainan. Kalau alasan lebih seriusnya pergantian STY di saat dia sedang dapat dukungan penuh dari publik dan trennya sedang mengarah ke arah yang positif, maka berarti Erick Thohir membuat kebijakan yang menentang suara arus utama. Nah, kalau dia berani menentang arus utama, berarti dia harus bisa membuktikan bahwa kebijakannya itu memang lebih baik. Tapi kalau terbukti kebijakannya ternyata enggak lebih baik, maka kalau Erick Thohir masih punya malu, masih punya moral, dan masih gentle, dia seharusnya mengundurkan diri tanpa harus disuruh-suruh. Kalau dia nggak mundur, berarti PSSI dijalankan dengan konsep otoriter, bukan demokratis. Setelah gagal melaju ke Piala Dunia 2026, tentu PSSI harus bertanggung jawab. Paling tidak ada 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama, Pak Erick Thohir, kemudian jajarannya terutama Pak Arya juga harus muncul ke publik, menyampaikan permohonan maaf secara langsung, bila perlu mengundang media dan mengutarakan kesalahan ini dan mengakui bahwa telah melakukan blunder, salah memilih pelatih dan sebagainya sehingga kita gagal. Ini wajib disampaikan. Kemudian yang kedua,
memecat Patrick Kluivert dan mengganti dengan pelatih yang betul-betul cocok untuk kita, yang sesuai, yang punya niat baik dan track recordnya juga bagus, yang CV-nya sudah oke, supaya kita bisa melaju lagi untuk persiapan Piala Asia, walaupun masih lumayan jauh tahun 2027, tapi harus dipersiapkan dari sekarang. Kemudian yang ketiga yaitu PSSI wajib bagaimana caranya memberikan kepercayaan kembali kepada setiap pemain. Pasti mental pemain hancur dengan gagalnya kita ke Piala Dunia 2026. Ya, PSSI keluar, dan terutama untuk Arya Sinulinga, tolong jelaskan ini pelatih terbaik Anda gimana ini. Kami sebagai para pecinta sepak bola Indonesia, khususnya tim nasional Indonesia, kami sangat kecewa. Tolong Anda beri penjelasan kepada kami, jangan ngumpet, jelaskan ini pelatih terbaik Anda ini. Seperti apa pelatih terbaik Anda ini? Pasti lagi nungguin statement Pak Erick Thohir untuk mencat Patrick Kluivert. Ini dia surat terbuka untuk Erick Thohir, Ketua Umum PSSI. Ya, semenjak hari pertama Bapak memperkenalkan Patrick Kluivert dengan timnya, kami memberikan ruang, memberikan kesempatan. Hingga tadi malam akhirnya Patrick Kluivert gagal. 0 poin di ronde keempat. Kalah 2 kali berturut-turut dari Arab Saudi dan Irak. Tidak bisa ditoleransi. Suara mayoritas supporter ingin Patrick dan timnya out dari timnas Indonesia. Kami tahu pemecatan di tengah jalan akan berujung pembayaran kompensasi lagi. Pasti berat, kami yakin. Disrespect kepada Patrick Kluivert dan timnya dari supporter timnas Indonesia tidak akan berujung kepada disrespect kepada Bapak jika Bapak berani mengambil keputusan memecat Patrick Kluivert secepatnya. Karena kalau dibiarkan sampai 2026, 2027, jangan kaget jika nanti pertandingan home timnas Indonesia nggak bisa full house lagi. Susah menjual tiket. Dan dalam waktu dekat, jersey timnas Indonesia akan dipegang aparel baru. Atau mungkin juga akan ada jersey baru di tahun depan. Dan jangan harap lagi pembeliannya akan sebombastis ketika timnas Indonesia euforianya tinggi. Sebelum Bapak mengambil keputusan dalam waktu dekat ini, pikirkan baik-baik Pak. Ingat Pak, kami menunggu keputusan Bapak secepatnya. Gimana guys? Kalian setuju? Komentarnya. Sikat. Ya, walaupun berat untuk memecat Patrick Kluivert, tapi PSSI harus mengambil keputusan ya, apapun itu. Kalau misalnya mau diganti, harus diganti lagi dengan yang lebih baik ya. Sebenarnya itu bukan salahnya Patrick Kluivert ya, tapi salahnya PSSI sendiri ya, yang memecat Sintayong dan menggantikan Patrick Kluivert. Patrick Kluivert itu ilmunya ya cuma segitu-gitu aja gitu, nggak ada kelebihannya. Apalagi kalau harus dibandingkan dengan Sintayong ya jauh kemana-mana. Oke teman-teman, itu saja video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.